Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, topik kali ini adalah topik baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia berdasarkan zat buang. Proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3, yaitu defekasi, ekskresi, dan sekresi. Defekasi, pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, sebagai contohnya feses. Ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, sebagai contoh CO2, keringat, dan urin. Sekresi adalah pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, sebagai contoh enzim dan hormon. Sistem ekskresi itu sendiri apa? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, membuang air kecil, atau urin. Apa saja organ yang terlibat dalam sistem ekskresi? Organ yang pertama ini adalah gambar ginjal yang mengekskresikan urin. Yang kedua ini adalah gambar dari kulit yang mengekskresikan keringat. Yang ketiga adalah gambar paru-paru. Ini adalah organ paru-paru yang mengekskresikan CO2 dan H2O, karbon dioksida dan uap air. Organ berikutnya adalah hati yang mengekskresikan cairan empedu. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam sistem ekskresi organ yang terlibat adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Berikut ini adalah alat-alat ekskresi yang tadi sudah kita lihat gambarnya seperti apa. Alat ekskresinya yaitu ginjal, hati, kulit, paru-paru. Nah, di sini kita akan pelajari satu per satu. Yang pertama, kita belajar tentang ginjal atau ren. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri ini di depan, dan kanan yang berada di tulang belakang bagian pinggang. Ini yang kanan. Struktur ginjal itu sendiri seperti ini gambarnya. Ini yang pertama, bagiannya adalah ureter. Kemudian di sini ada vena ginjal. Ini adalah arteri ginjal. Ini adalah pembuluh kapiler. Yang ini adalah glomerulus. Yang ini melindungi adalah korteks. Sedangkan yang ini adalah medula atau sumsum ginjal. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang badan Malpighi yang ada di dalam ginjal, berfungsi sebagai penyaringan atau filtrasi cairan darah. Ini adalah gambarnya. Di sini ini adalah glomerulus. Setiap badan Malpighi di dalamnya ini ada glomerulus. Ini adalah kapsula Bowman. Yang ini adalah arteri efferents, yang ini adalah arteriole efferents. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tubulus ginjal. Terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus disebut kapsul Bowman. Jadi ini banyak glomerulus di sini. Ini diselubungi oleh atau dikelilingi oleh kapsula Bowman. Kemudian tubulus proksimal letaknya adalah di sini. Kita bisa mencari ya. Di sini adalah proximal convolute tubulus. Sedangkan lengkung Henle itu ini, loop of Henle, ini adalah lengkung Henle. Kemudian kita
mencari tubulus distal. Bagiannya yang mana? Tubulus distal itu yang ini bagiannya. Saya ulangi ya, ini adalah kapsula Bowman yang menyelubungi glomerulus. Di sini adalah tubulus proksimal, sedangkan yang ini adalah tubulus distal, sedangkan ini adalah lengkung Henle. Struktur ginjal berikutnya di sini, ini tadi awal sudah kita pelajari, kulit ginjal atau korteks ya. Ini adalah kulit ginjal yang menyelubungi bagian-bagian dalam ginjal. Pada korteks terdapat banyak nefron. Ini adalah nefron-nefron ya, atau penyaring. Jadi di dalam ginjal terdapat nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi itu ini, badan Malpighi. Dan tubulus glomerulus. Di sini ada tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Di sini berfungsi untuk menyaring darah pertama kali, ya. Kemudian glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Struktur ginjal yang akan kita pelajari yaitu medula atau sumsum ginjal. Sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Jadi di sini terdiri dari tubulus contortus. Kemudian rongga ginjal atau pelvis renalis bermuara pembuluh-pembuluh. Jadi banyak pembuluh-pembuluh rongga ginjal. Dari setiap rongga keluar ureter. Jadi di sini dari setiap rongga ginjal tadi akan dikeluarkan menuju ureter untuk disalurkan menuju saluran kencing. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Fungsi dari ginjal yaitu yang pertama menyaring darah sehingga menghasilkan urin, yang kedua membuang zat-zat yang membahayakan tubuh yaitu urea dan asam urat, kemudian membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, kemudian mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Kemudian fungsi dari ginjal yang terakhir yaitu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Berikutnya adalah proses pembentukan urin. Oke. Itu ada 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Jadi proses pertama kali akan menghasilkan urin primer. Urin primer ini kemudian diabsorpsi di dalam tubulus contortus proksimal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, dan dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus contortus distal menghasilkan urin. Di dalam keadaan normal, urin mengandung air, urea, amonia, garam, mineral, zat warna empedu, vitamin, obat-obatan, dan hormon. Jadi, saya ulangi lagi, untuk proses pertama kali di dalam ginjal ini, filtrasi adalah di glomerulus. Kemudian diabsorpsi di tubulus contortus proksimal, kemudian akan diaugmentasi di tubulus contortus distal. Secara gambarnya seperti ini. Ini adalah bagian-bagian ginjal. Darah kotor masuk pertama kali melalui yang saluran merah ini, kemudian dikeluarkan darah bersih melalui yang biru ini. Urin keluar melalui ureter ini. Jadi, ini kan terdiri dari nefron-nefron. Medulanya tadi, ini diperbesar nefronnya menjadi gambarnya seperti ini. Jadi langkah yang pertama tadi, ini ya, darah yang belum disaring masuk, berarti masuk melalui sini.
Kemudian langkah yang pertama tadi adalah filtrasi, yaitu di glomerulus. Kemudian menuju ke langkah yang kedua di tubulus contortus proximal, yaitu proses reabsorpsi. Kemudian terus kembali, kemudian sampai di sini adalah proses augmentasi atau proses pengeluaran. Kalau sudah, maka di sini akan mengeluarkan yang namanya urin. Kemudian di sini darah yang telah disaring keluar akan menuju ke jantung untuk dipompa ke seluruh tubuh. Jadi ini adalah bagian ginjal ya. Kemudian diperbesar menjadi gambarnya seperti ini. Saya ulangi lagi, proses filtrasi di glomerulus, proses reabsorpsi di tubulus contortus proximal, proses augmentasi ada di tubulus contortus distal. Berikutnya, ini cara kesimpulan untuk mempermudah kalian dalam mengingat bahwa proses pembentukan urin itu ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di sini proses filtrasi terletak pada glomerulus yang akan menghasilkan urin primer. Di sini ada keterangan zat yang disaring, sel-sel darah merah, keping darah, protein plasma. Jadi ini pertama kali masuk ke ginjal, akan disaring di glomerulus. Kemudian proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali yang terletak di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Tubulus contortus proximal itu menghasilkan urin sekunder yang diserap kembali berupa glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, dan asam urat. Kemudian ketika di lengkung Henle, urin sekunder diserap kembali berupa H2O, Na, natrium plus, kalium plus, sama kloridamin, Cl negatif. Langkah proses pembentukan urin yang terakhir yaitu augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Ini akan menghasilkan urin sebenarnya untuk dikeluarkan berupa H+, K+, urea, urobilin, dan NH4. Kemudian diteruskan kembali ke proses yang terakhir yaitu tubulus colectivus atau penampungan urin sementara. Hasilnya yaitu urin sebenarnya untuk dikeluarkan yang terdiri dari 95% air dan zat-zat terlarut untuk dikeluarkan melalui saluran ureter. Nah, ini adalah gambar proses pembentukan urin. Di sini proses filtrasi yang terjadi di glomerulus, kemudian proses reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi tadi terjadi pada lengkung Henle sama tubulus contortus proximal. Jadi di sini sama di sini, itu reabsorpsi. Kemudian proses yang terakhir yaitu augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal dan ini untuk disalurkan ke pelvis renalis. Berikutnya, organ ekskresi yang berikutnya yaitu hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, kira-kira 2 kg, yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi ini ya, di bawah diafragma. Struktur hati. Fungsi ekskresi hati adalah menghasilkan empedu. Jadi bagian hati itu terdiri dari lobus kiri, lobus kanan, dan kantung empedu. Bagian hati ada lobus kiri, lobus kanan, dan kantong empedu. Ingat, fungsi ekskresi hati adalah menghasilkan empedu. Hati merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh, terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma, beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati mengeluarkan empedu berupa cairan hijau, rasanya pahit, pH-nya netral, mengandung kolesterol, garam-garam mineral,
garam empedu, dan zat warna empedu itu disebut bilirubin dan biliverdin yang merupakan hasil rombakan hemoglobin eritrosit di dalam hati. Warna empedu oleh bakteri usus dirubah menjadi urobilin berwarna kuning coklat yang memberi warna feses atau zat sisa yang kita keluarkan, dan urin. Garam-garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan. Fungsi hati menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa. Hati berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan fibrinogen, protrombin. Nah, berikut ini adalah fungsi hati. Selanjutnya, proses yang terjadi di dalam hati. Sel darah merah yang sudah tua atau histiosita dipecah di dalam hati. Jadi, ini ada hemoglobin akan dipecah menjadi Fe, zat besi, kemudian ke hati menuju ke sumsum tulang. Hemoglobin menjadi globin, metabolisme protein, setelah itu terbentuk hemoglobin baru. Kemudian di sini hemoglobin menjadi hermin, hermin menjadi bilirubin, bilirubin menjadi urobilin dan streptokobilin. Urobilinnya itu akan membentuk urin, sedangkan sterkobilin akan membentuk feses. Di sini keduanya ada di usus. Berikutnya organ ekskresi kulit atau integumen, yang merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Di sini ada bagian-bagian dari kulit, yaitu yang paling atas ini adalah jaringan epidermis, kemudian ada jaringan dermis. Jaringan epidermis di sini jaringan yang paling luar, ya, yang melindungi jaringan di bawahnya. Sedangkan dermis ada kelenjar keringat, ada saraf, ada akar rambut. Struktur kulit di sini adalah kulit yang terluar, yaitu di sini ada bagian epidermis, ya. Jadi di sini ada lapisan sel hidup, di sini ada lubang keringat, kemudian di sini ada kelenjar keringat yang gambarnya seperti glomerulus. Kemudian di sini ada melanosit, gambarnya perbesar seperti ini, melanin. Kemudian di sini ada arteri, di sini yang besar itu vena, yang kecil ini arteri. Ada di jaringan dermis. Mungkin untuk membedakannya lebih jelasnya, lebih detailnya gambarnya seperti ini, karena ini gambarnya lebih konkret, tidak terpisah antara epidermis sama dermis. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Ini akan kita bahas satu persatu dan bagian-bagiannya. Pada yang bagian atas atau epidermis terdapat 2 lapisan. Kulit ari atau epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk, merupakan lapisan terluar dan terdiri atas sel-sel mati yang dapat mengelupas. Kemudian ada lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang hidup yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Kemudian yang tengah yaitu ada dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah kulit ari atau epidermis. Di dalam kulit jangat terdapat kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Keringat terdiri atas air dan garam. Kemudian ada kelenjar minyak pada dermis, berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering.
Kemudian ada pembuluh darah kapiler yang memberi zat-zat makan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. Kemudian ada ujung saraf yang terdiri atas ujung saraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf perasa untuk mengenali tekanan, ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Jadi pada kulit itu terdapat ujung saraf di mana terdapat saraf peraba, saraf perasa, sama saraf suhu. Kemudian pada dermis ada kantong rambut yang terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Jadi ketika merasa takut maka rambut itu akan berdiri. Berikutnya tadi sudah epidermis sama dermis. Yang paling bawah itu adalah jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jadi, nah di sini gambarnya lebih jelas lagi bagian-bagiannya. Ya, ini rambut. Ini adalah tadi ada epidermis, ada dermis, ada jaringan ikat bawah kulit. Ya, pada dermis tadi ada lapisan pigmen di sini. Ya, di sini ada pori-pori. Kemudian di dermis ada saraf tekan, ada kelenjar minyak, folikel rambut, papila rambut, serabut saraf. Kemudian pada lapisan paling bawah jaringan ikat bawah kulit itu terdapat cadangan lemak. Di sini tempat untuk menyimpan cadangan lemak, di sini menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Berikutnya, fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai jelas yang pertama mengeluarkan keringat, yang kedua melindungi bagian tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas dan zat kimia. Kita tidak bisa membayangkan kalau organ tubuh kita tidak ada kulit, ya, karena di sini gesekan, penyinaran, panas, zat kimia. Kemudian mengatur suhu tubuh, kemudian menerima rangsang dari luar. Fungsi kulit yang terakhir yaitu mengurangi kehilangan air. Berikutnya keringat yang dihasilkan oleh kulit. Kelenjar keringat itu menyerap air dan garam dari darah ke pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori sebesar kira-kira 50 ml per jam dalam keadaan normal. Berbeda ketika aktivitas olahraga seperti berlari atau kita olahraga sepak bola, badminton, main voli. Nah, seperti itu kadar keringat yang dikeluarkan itu lebih dari 50 ml per jam. Kemudian pengeluaran air melalui kulit itu berhubungan dengan pengeluaran air melalui ginjal. Ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Sehingga dan sebaliknya, ketika cuaca sekitar kita dingin, maka pengeluaran air lebih banyak melalui ginjal. Jadi ketika panas, ya, pengeluaran keringat atau pengeluaran air itu lebih banyak dari kulit, sedangkan kalau dingin itu pengeluaran airnya lebih banyak dari ginjal. Berikutnya, organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru atau pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Ini ya paru-paru. Di sini paru-paru kiri, ini paru-paru kanan. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Uap air dan karbon dioksida berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Kemarin kita sudah mempelajari sistem pernafasan. Struktur paru-paru. Di sini ada trakea, percabangan besar, ini bronkus kiri, ini bronkus kanan. Kemudian percabangan yang lebih kecil yaitu bronkiolus kiri, ini ada bronkiolus kanan. Paling ujung dari bronkiolus terdapat alveolus. Paling ujung dari bronkiolus terdapat alveolus. Ini adalah paru-paru dan bagian-bagiannya, di mana paru-paru memiliki
Fungsi mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Berikutnya kita akan mempelajari kelainan atau gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang pertama yaitu batu ginjal. Jadi di sini terdapat batu-batu yang sulit untuk dikeluarkan. Di sini ada endapan garam. Batu ginjal itu pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau kandung kemih. Jadi ini disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengkonsumsi air, maka akan terjadi pembekuan. Pencegahannya, perbanyaklah minum air putih, hindari minuman kemasan, soft drink, lakukan olahraga rutin, tidak menahan buang air kecil. Ingat anak-anak, dilarang kalian untuk menahan buang air kecil. Proses pengobatannya di sini adalah penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan sinar laser untuk meluruhkan batu ginjal. Kelainan dan gangguan pada ginjal berikutnya adalah nefritis, yaitu kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman. Jadi glomerulus yang ada di dalam ginjal ini mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan biasanya itu ginjalnya meradang atau membengkak atau membesar. Penyebabnya adalah adanya bakteri Streptococcus, rusaknya nefron. Kemudian pengobatannya adalah cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin. Kelainan atau gangguan pada ginjal berikutnya yaitu glukosuria atau diabetes mellitus, ditandai adanya glukosa dalam urin. Jadi urinnya mengandung glukosa. Penyebabnya kadar glukosa dalam darah meningkat. Pencegahannya adalah kontrol kebiasaan makan, kendalikan berat badan, olahraga secara teratur. Untuk pengobatannya pada anak-anak diberi insulin secara rutin, pada orang dewasa dilakukan diet rutin dan pemberian obat penurun kadar gula darah. Kelainan atau gangguan pada ginjal berikutnya adalah albuminuria, adanya molekul albumin atau protein lain dalam urin. Ya, penyakit ginjal albuminuria di sini, ya ini ginjalnya gambarnya seperti ini. Jadi di sini terdapat, jadi ginjalnya sudah rusak karena adanya molekul albumin dan protein lain pada urin. Nah ini seperti ini untuk saluran ureternya ya. Penyebabnya adalah adanya kerusakan pada alat filtrasi. Ya sama, berarti adanya kerusakan pada glomerulus. Pencegahannya sama, yaitu minum 8 gelas air sehari, ini minimal ya. Tidak mengkonsumsi hanya salah satu zat gizi saja secara berlebihan. Kelainan atau gangguan pada ginjal berikutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Jadi kita memiliki sepasang ginjal kanan dan kiri, salah satunya tidak berfungsi, itu gagal ginjal. Penyebabnya sama, glomerulus ini proses penting pada saat filtrasi. Kerusakan glomerulus menyebabkan penimbunan urea dalam tubuh dan kematian. Pengobatannya yaitu penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat berfungsi kembali seperti semula. Ini adalah kelainan penyakit ginjal lain yaitu diabetes insipidus. Tandanya yaitu meningkatnya jumlah urin yaitu 20 sampai 30 kali lipat. Penyebabnya kekurangan hormon antidiuretika atau hormon ADH. Akibatnya sering buang urin atau sering buang air kecil, itu salah satu tanda-tanda kelainan ginjal. Pengobatannya adalah pemberian ADH sintetik. Ini juga sudah kita bahas tadi, diulangi sama Pak Alif. Diabetes mellitus, tandanya kadar glukosa darah melebihi normal, penyebab kekurangan hormon insulin, akibatnya luka sulit sembuh.
Pengobatan pada anak diberi insulin secara rutin, dan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, pemberian obat penurun kadar glukosa darah. Kelainan ginjal berikutnya adalah Gangren. Ren tadi ginjal ya. Tandanya adalah kematian jaringan lunak pada kaki atau tangan diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh. Kemudian menghitam dan berbau busuk. Penyebab gangren adalah gangguan pengaliran darah ke jaringan tersebut. Sering terjadi pada penderita diabetes mellitus dan aterosklerosis. Akibatnya, bila tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik, bagian yang terkena gangren harus dipotong atau diamputasi. Mengerikan ya anak-anak. Makanya kita harus membudayakan hidup sehat. Berikutnya kita akan belajar kelainan atau gangguan pada hati. Yang pertama, hepatitis. Radang hati yang disebabkan oleh virus. Penyebabnya itu virus hepatitis A dan hepatitis B. Di sini nampak mata menguning ya. Kalau hati normal itu seperti ini. Kalau hati terkena hepatitis B, ini ada seperti ruam-ruam pada hati. Pencegahannya, kita melakukan vaksinasi sejak kecil, hindari pemakaian alat secara bersamaan, hindari mendapat donor darah yang tidak resmi. Pengobatannya melalui kimiawi atau pengobatan suportif. Kelainan atau gangguan pada hati berikutnya yaitu sirosis hati, di mana fungsi hati sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. Jadi hati sehat seperti ini, kalau hati sirosis itu seperti ini. Nah, kita tidak bisa membayangkan, terlalu banyak sekali gangguan pada jaringan ikat. Penyebabnya terjadi karena virus hepatitis B dan C, atau penyebabnya karena penyakit lain. Proses penyembuhannya, sirositis tidak dapat disembuhkan. Pengobatannya hanya dilakukan untuk mengobati komplikasi saja. Jadi kalau sudah sirositis hati, sangat kecil sekali kemungkinannya untuk sehat. Tapi kecuali kalau kita melakukan pengobatan rutin, tapi pengobatan itu hanya mengobati komplikasi bagian organ lain. Berikutnya adalah kelainan atau gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Kulit yang meradang, pori-pori yang tersumbat. Maka seperti ini akan, karena di sini meradang ya, dan pori-porinya tersumbat, tidak bisa keluar, maka akan seperti ini, membengkak. Penyebabnya adalah infeksi bakteri dan perubahan hormonal. Biasanya masa-masa remaja akan timbul jerawat. Berikutnya, kelainan atau gangguan pada kulit yaitu biduran. Timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan berasa gatal. Penyebabnya udara dingin atau alergi makanan atau alergi bahan kimia, itu bisa biduran. Pengobatannya yaitu dari dokter, pengobatan dalam. Kalau pengobatan luar biasanya ditaburi bedak. Kelainan atau gangguan pada kulit berikutnya yaitu ringworm atau kurap atau kadas, yaitu bercak-bercak kemerahan pada kulit seperti ini nak, ruam-ruam gini ya. Penyebabnya adalah infeksi jamur. Pencegahannya menjaga agar kulit tetap kering dan tidak lembab. Jangan gunakan handuk bersamaan dengan orang lain. Sekarang kita akan mempelajari kelainan atau gangguan pada organ ekskresi yaitu paru-paru. Yang pertama, tuberkulosis. Ini pernah kita bahas di sistem pernafasan. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pencegahannya menghindari kontak langsung dengan penderita TBC karena ini bisa tertular, menularkan. Tidak menggunakan peralatan bersamaan. Ini yang utama ya. TBC paru-paru seperti ini paru-paru. Nah, sedangkan kalau paru-paru normal gambarnya seperti ini. Ini udah ada seperti rongga-rongga ya, udah tidak normal lagi. Pengobatannya adalah obat harus diminum secara teratur selama 6-9 bulan untuk menyembuhkan penyakit ini. Semoga kalian tidak sampai mengalami yang namanya tuberkulosis atau TBC ya nak ya. Budayakan hidup sehat.
Kelainan berikutnya adalah yang disebabkan gangguan pada paru-paru, yaitu asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru yang ditandai dengan susah untuk bernafas atau sesak nafas disebabkan oleh bronkospasme. Di sini paru-paru normal, gambarnya seperti ini. Kalau asma di sini sudah tertutup oleh mungkin gas, mungkin zat pengganggu yang lainnya. Sekian, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Ada ginjal, ada hati, ada kulit, ada paru-paru. Semoga bermanfaat buat kalian. Dari yang belum mengerti menjadi mengerti, dari yang belum bisa menjadi bisa. Bagi kalian yang belum paham, silahkan komen di channel YouTube-nya Pak Alif, akan dibahas secara rinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.